Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Pada malam yang berbahagia ini kita akan memasuki fasal yang kelima dari kitab Tajridul Ittiba' fi Bayani Asbabi Tafadulil A'mal. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa tema. Bab yang keempat, tepatnya minggu keempat kita bahas kemarin, Tafadulul A'mal bi'atibari husnil mutaba'ah fiha, yakni tentang keutamaan amal ditinjau dari perspektif sudut pandang baiknya mengikut kepengikutan seseorang kepada sunnah Nabi dalam melaksanakan amal. Sebelum itu kita sudah membahas juga pada pasal yang ketiga, tafadulul a'mal bi'atibarin niyah wa quwwatil ikhlas. Jadi keutamaan amal itu ditinjau dari sudut pandang niat dan kuatnya ikhlas seseorang dalam melaksanakan amal ibadah tersebut. Ternyata keikhlasan itu pun memiliki tingkatan-tingkatan bagi seseorang. Kemudian sebelum itu pada fasal yang kedua kita sudah membahas tafadulul a'mal bi'atibaril wujub wan nafal. Jadi keutamaan amal itu ditinjau dari sisi wajibnya amal itu dan sunatnya amal itu dilakukan. Dan pada pasal yang pertama ini asas-asas kajian kita pada pembahasan kitab ini, yakni tafadul a'mal bi'atibari jinsiha, keutamaan amal itu dilihat dari jenis-jenisnya. Ini kita ulang kembali bagi kawan-kawan yang baru dalam kesempatan ini bergabung, bisa kembali merujuk tentang fasal-fasal yang sudah kita diskusikan di dalam majelis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, min asbabit tafaduli bainal a'mal al-mudawamatu 'alal 'amal wa luzumuh. Fa innal 'amal ad-da'im wa in kana qalilan yafdulul 'amala al-munqati' wa in kana katsiran. Di antara sebab-sebab keutamaan pada amal-amal yang disyariatkan kepada kita itu adalah al-mudawamatu 'alal 'amal, yakni konsistensi seseorang dalam beramal tersebut. Fa innal 'amal, maka sesungguhnya amal itu, yakni fa innal 'amal ad-da'ima, maka sesungguhnya amal yang terus-menerus dilakukan itu, wa in kana qalilan, sekalipun itu sedikit, yufdilul 'amal al-munqati', itu akan melampaui amal-amal yang banyak, wa in kana katsiran, ya, tetapi terputus-putus. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan itu terus-menerus, mudawamah. Wa in kana qalilan, katanya tadi, kendati pun sedikit, itu lebih bagus daripada ada orang yang melaksanakan amal itu banyak tetapi kadang dilakukan, kadang tidak. Apa dasarnya? Wa bidzalika ja'atil ahadits as-sahihah. Ada hadis yang menjelaskan, hadis yang sahih tentang hal ini. Di antaranya hadis riwayat oleh Muslim, Imam Bukhari, dan beberapa periwayat yang lain. Akhrajal Imam Muslim fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amal
ahabbul a'mal ila Allah ta'ala adwamuhu wa in qalla. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang kontinu, amal yang terus menerus, wa in qalla, kendati pun itu sedikit. Kemudian hadis masih diriwayatkan oleh As-Sadiqah binti As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa itu? As-Sadiqah bintu As-Sadiq Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il ayyul amal ahabbu ila Allah, qala adwamuhu wa in qalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, pernah ditanya, ayyul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi bersabda, adwamu wa in qalla, amal yang kontinu yang dilakukan kendati pun itu sedikit. Masih ditemukan lagi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ilat Aisyah, dari Aisyah juga pernah ditanya Aisyah radhiyallahu taala anhuma, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana amal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam, qalat kana amaluhu dima, wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Bagaimana amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia mengkhususkan hari-hari tertentu? Kana amaluhu dima, amal Nabi itu adalah dima, kontinu. Ayyukum yastati' ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Kamu akan sanggup beramal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tak ada yang melebih-lebihkan. Qala al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad pernah berkata, apa makna dimah di situ? Beliau mengatakan, daimun ghairu munqati'in. Yang dimaksud dengan hal itu adalah amal itu kontinu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terputus-putus. Tidak seperti sebahagian manusia, mungkin kita di antaranya, lagi semangatnya beribadah, habis satu malam itu santak beribadah. Tahu santak? Ini bahasa Melayu ini. Malam itu penuh diisinya dengan ibadah, habis tilawatul Quran, ya, qiyamul lail, habis qiyamul lail, tilawatul Quran lagi, iya kan? Tapi hanya malam itu aja. Malam besok tidak lagi, kapan-kapan tidak lagi, setahun lagi mungkin tidak. Seperti itu. Rasulullah SAW tidak seperti itu beramal. Nanti akan ada pembahasan kita berikutnya. Fadallat, ya. Fadallatil ahadis ala taqriri hadzal asl al-azim fi sayri ila Allah Ta'ala wa taqarrub ilaih. Hadis ini menunjukkan sebuah ketetapan, inilah asas yang paling agung untuk menuju Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni beramal secara kontinu. Tidak buta-butaan. Ada orang Melayu di sini juga. Apa buta-butaan? Sama dengan tadi. Tidak hanya hangat-hangat sebentar begitulah ya. Tetapi secara kontinu.
Jadi lagi semangatnya dia ngaji terus dia. Setiap malam Senin ada pengajian, malam Selasa pengajian, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi minggu depannya tidak. Minggu depannya tidak lagi. Tahun depan sekali lagi. Nah, tidak seperti itu beramal. Wa huwa anna habbal amal ila Allah ma kana ala wajhil mudawamah. Bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal dalam bentuk yang kontinu. Wa in kana qalilan, kendati pun itu sedikit. Tapi sedikit bak pepatah kita di Nusantara ini, qillan jabalan. Ini bukan pepatah Arab ya. Pepatah kita ini. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi jangan sempat meletus, habis amal itu. Apa itu? Tidak ikhlas, riya, iya kan? Habis semua. Jadi qillan jauh, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu. Wa anna hadza huwa kana hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadati. Beginilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Begini petunjuk Nabi. Bukan lagi semangatnya, sekali lagi kita katakan, banyak dia melakukan amal ibadah. Bulan ini mood sekali dia beribadah, tapi bulan depan tidak, bulan berikutnya baru lagi. Tidak seperti itu. Waliza kana an-nabi yurshidu ummatahu li hadzal amr. Karena itulah Nabi mencerdaskan umat ini, memberikan petunjuk kepada umat ini, beginilah perintah untuk beramal itu. Wa yuhdziruha min at-takalluf wa at-ta'ammuq fil ibadah mimma la tatiqahu an-nafs. Afwan, la tutiquhu an-nafs. Dan Nabi memperingatkan jangan takalluf, ya. Jangan takalluf. Memberat-beratkan diri. Ada orang mau menuntaskan satu malam salat 1000 rakaat. Bayangkan antum itu. Bahkan ada yang mensunnahkan itu takalluf itu. Takalluf. Ada zikir harus mencapai 100.000, dipaksakan sampai dia tak sanggup lagi ya. Ada yang sampai banyak, Masya Allah ya. Takalluf ya. Wa yuhziruha min at-takalluf wa ta'ammuq. Ta'ammuq ini mendalam-dalami ya. Hal-hal yang subtil sekalipun sampai memberatkan diri dalam beramal tersebut, mimma la tutiquhu an-nafs, sehingga ya amal itu dia tidak sanggup dirinya untuk melaksanakan amal itu. Padahal di dalam hadis sahih tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah amal yang kontinu dilakukan. Dalam satu penggalan hadis Nabi, ayuhan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Wahai manusia, haruslah kamu beramal itu ma tutiqun, sesuatu yang kamu mampu untuk melakukannya. Fa innallaha la yumillu hatta tumillu. Sesungguhnya Allah tidak jenuh melihat amal kita yang dawam itu, sehingga kita sendiri yang bisa jenuh. Malla yamullu ya. Wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma duwima alaihi wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan terus-menerus kendati pun itu sedikit. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim. Pada riwayat yang lain dari Aisyah juga, qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indi imra'ah faqala man hadhihi faqultu imra'ah la tanam
tusalli qala alaikum minal a'mal ma tutiqun fa wallah man la yamullu Allahu hatta tamullu wa kana ahabbu ad-din ila Allah ma dama alaihi sahibu. Aisyah mengatakan, Rasulullah masuk ke ruanganku, Rasulullah mendatangi aku, wa indi imra'ah, di sisiku ada seorang wanita. Lalu Rasul berkata, man hadhi, siapa orang ini? Maka Aisyah radhiyallahu taala anhuma berkata, imra'ah la tanam, wanita ini tak tidur satu malaman, tusalli, dia salat mengisi waktu malam itu. Apa kata Rasulullah? Alaikum, bukan alaiki tapi alaikum. Khitabnya untuk semua orang, bukan hanya untuk wanita tersebut. Alaikum bukan alaikunna. Alaikum minal a'mal ma tutiqun, hendaklah kamu melaksanakan amal itu sesuai dengan kemampuan kamu. Fa Allah, demi Allah, tidaklah Allah itu jemu untuk melihat, menerima amal kamu sehingga kamu sendiri yang jenuh. Dan adalah ahabbuddin ilallah, agama yang dicintai oleh Allah, madama alaihi sahibu, yang orang yang beragama itu kontinu dia beramal di dalam agama tersebut, bukan terputus. Qad'iyat mengatakan makna alaikum minal amal ma tutiqun, apa pengertian alaikum minal amal ma tutiqun? Dia katakan malakum bil mudawamah alaihi taqah, ya, kamu melakukan amal itu secara kontinu, alaihi taqah, yang kamu mampu untuk melakukan. Jadi bukan dipaksakan. Ibnu Rajab mengatakan al-muradu bihadzal hadis al-iqtisad fil amal wal akhdhu minhu bima yatamakkanu sahibuhu min ad-dawamah alaih. Jadi Ibnu Rajab mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini iqtisad dalam beramal, dan orang yang beramalkan itu memungkinkan dia beramal itu untuk kontinu, bukan hanya untuk sur-suran saja, hanya mut-mutan saja. Tidak seperti itu. Tapi amal yang disyariatkan kepada kita adalah amal yang kontinu, amal yang istiqamah. Karena itu Ibnu Hajar mengatakan alaikum bima tatiqun. Ibnu Hajar ya dalam kitab Fathul Barinya, apa maknanya? Sibukkan kamu diri kamu beramal sesuai dengan kemampuan kamu untuk kontinu. Bima tastati'una al-mudawamah alaih, sibukkan diri kamu beramal sesuai dengan kemampuan kamu untuk bisa kontinu. Wa qad dallat aqwalus salaf ala taqriri hadzal ma'na. Ini sesungguhnya banyak sekali perkataan ulama-ulama salaf yang menegaskan tentang hal ini, yang menguraikan tentang hal ini, sebagaimana yang diriwayatkan dalam berbagai kitab, ya, berbagai periwayatan. Aisyah radhiyallahu taala melaksanakan amal seperti itu. Hasan al-Bisri juga, ya qaum, dia pernah mengatakan al-mudawamah fa innallaha lam yaj'al li'amal mu'min ajlan dunal maut. Ya, continue. Begitu juga para Ibnu Hibban meriwayatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, dia melaksanakan qiyamul lail lalu dia meninggalkannya. Dulu biasa dia melaksanakan qiyamul lail lalu dia menghentikan qiyamul lailnya. Qala fihi istihbabud dawam ala ma'taddah al-mar'u minal khair ala tafrid. Jadi oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, beramal itu berada pada posisi tawassut, ya. Tidak ifrat, tidak tafrid,
tidaklah mengabaikan amal sehingga tidak mau beramal sama sekali, dan tidak juga berlebih-lebihan dalam beramal itu. Tapi bagaimana beramal itu dengan semangat tapi terus continue. Tidak beramal sedikit, apalagi kalau beramal sedikit dan tak continue, ini lebih parah lagi. Udah sedikitlah amalnya tapi tidak continue. Ini yang dibicarakan orang banyak beramal tapi tak continue. Ibnu Abdul Bar. Inilah kalau rujukan yang adil menurut saya. Mudah-mudahan menurut anda semua. Semua pendapat ulama di lintas mazhab, mulai dari mazhab Syafi'i, mazhab Abi Hanifah, mazhab Imam Malik, dikutip kalau di situ kita temukan kebenaran. Ini Ibnu Abdul Bar dikutip oleh beliau. Tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani bermazhab Syafi'i, yang Qadhi Iyad bermazhab Maliki. Beliau mengatakan tentang mensyarahkan hadis Aisyah, ya, ahabbul amal ilallah allazi yudawimu alaihi sahibu. Beliau mengatakan hadis ini menurutku indi dalilun, menjadi dalil ala anna qalilal amal iza dama alaihi sahibu azkalah. Hadis ini menurutku menjadi dalil bahwasanya amal yang sedikit itu apabila kontinu dilakukannya azkalahu, akan mensucikan orang itu. Coba antum bayangkan dan kita bayangkan dalam majelis ini. Kita baca zikir ba'da salat. Iya kan? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar ditutup 100 kali. Apa manfaatnya untuk kita doa ini? Selain ibadah kita kepada Allah, menghapuskan doa. Kalau antum setiap salat membaca ini, ya, kazabadil bahar, ya, seperti buih di lautan pun kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Begitu juga berwudu, akan berguguran dosa-dosa antum. Begitu amal-amal yang lainnya, amalan-amalan yang lain yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk kita ikuti. Jadi ma'asyiral muslimin, sedikit tapi continue. Ada beberapa hal yang menjadi catatan para ulama, ya. Sedikit ya. Udah jam 9. Tapi sedikit lagi, tak tuntas nanti ya. Imam An-Nawawi di dalam syarah hadis ini, yakni syarah Sahih Muslim, alaikum minal amal ma tutiqun. Tatkala beliau mensyarahkan hadis yang kita sebutkan tadi, wa fihil hath 'alal mudawamati 'alal amal anna qalilahu ad-da'im khairun min katsirin yanqati'. Hadis ini memotivasi kita, al-hassu, antusias untuk continue dalam beramal, bahwasanya amal yang sedikit yang continue itu khairun, lebih baik. Khairun bermakna akhyar, lebih baik, min katsirin, bukan khairun makna baik, saya tidak. Khairun bermakna akhyar, lebih baik dari amal yang banyak tetapi tidak continue, yang qati', terputus-putus. Begitu juga Ibnu Rajab bin Al-Hambali. Nah, lihat ya. Beliau mengatakan wa qad asyara an-nabi fi hadzal ahadits al-musyar ilaiha, bahwasanya Nabi mengisyaratkan dalam hadis ini, adalah isyarat kepadanya, yakni beramal itu ada dua hal. Yang pertama kata beliau, ma dawam alaihi sahibuhu, ma dawama alaihi sahibuhu wa in kana qalilan. Wa hakaza kana amalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa amalu alihi wa azwajihi min ba'd. Yang pertama dari hadis itu, dalam catatan beliau, pelaku amal itu continue melakukan amal tersebut wa in kana qalila, kendati pun itu hanya sedikit. Tapi nanti kita bahas ukuran sedikit. Apa ukuran sedikit dan ukuran banyak? Kalau kita jadi imam, apalah ayat yang panjang kita baca?
Hah? Waktu subuh misalnya. Paling bantar sabbihis marabbikal a'la. Kalau Nabi, nanti kita bahas ukuran sedikit dan banyak juga ya. Wa hakaza kana amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah amal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amal keluarganya dan amal istri-istrinya setelah beliau. Sedikit tapi kontinu. Yang kedua kata beliau, anna ahabbal a'mal ila Allah ma kana ala wajhi sadad wal iqtisad wat taysir. Yang kedua, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang benar. Masih ingat dulu kita membahas tentang hadis Nabi, saddidu wa qaribu wa abshiru, dari Aisyah juga kan? Mana saddidu sawwibu, benarkan kamu amal kamu, artinya koreksi amal kamu supaya benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu, apa kemarin maknanya? Wa qaribu, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak mengabaikan dan tidak berlebih-lebihan. Wa abshiru, beri kabar gembira kepada manusia bahwa la yadkhulul jannata ahadan amaluh, tidaklah memasukkan ke dalam surga itu ya, atau la yadkhul jannata ahadun amal, la yadkhul jannata ahadan amaluh, tidaklah masuk surga seseorang itu disebabkan amalnya. Iya kan? Makanya jangan buat amal-amal yang tidak ada contoh. Bukan karena amal itu kita masuk surga, tapi kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedikit amal itu benar, karena yang ingin kita dapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah yang ingin kita dapatkan dengan amal itu. Kalau surga yang kita harapkan dengan amal itu tanpa ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tercapai. Kita adalah orang-orang yang bangkrut. Kita tidak bisa membeli nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan amal-amal yang kita lakukan itu. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada nasihat dari Aisyah itu kan, saddidu ya. Riwayat Aisyah tersebut ya, saddidu kata Nabi, saddidu wa qaribu wa abshiru, betulkan amal kamu itu, sawwibu, betulkan amal kamu itu. Ini indikasi bahwa ada amal yang tak betul, ya kan? Ada amal yang tak betul. Wa qaribu, ada orang yang beramal mengabaikan amal, ada orang yang beramal berlebih-lebihan sehingga mereka meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada keluarganya, kepada masyarakat, hanya untuk kenikmatannya dalam beramal. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di hujung hadis itu tetap juga bahwasanya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu. Wa taisir, dan mudah untuk kita lakukan, tidak memberatkan kita. Makanya jalan menuju surga Allah itu banyak. Ada orang karena sabarnya terhadap musibah, ada orang karena zikirnya kepada Allah, ada orang karena menjaga waktunya berjamaah. Banyak sekali fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tak bisa kita ramu semuanya. Tahu dia ramu semua? Kita ambil semua untuk diri kita sehingga tidak ada waktu untuk kita, untuk keluarga kita, untuk ma'isyah kita. Tidak juga kita diajarkan seperti itu. Kalau orang kaya, dia punya kesempatan untuk masuk surga dengan hartanya. Kalau orang yang punya ilmu, punya kesempatan masuk surga dengan ilmunya. Kalau orang yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, dengan ibadah-ibadahnya diperbanyak, ya kan? Dengan keikhlasannya banyak sisi yang bisa kita dapatkan. Itulah maha kayanya Allah, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa lagi?